Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi, siang ini kita akan membahas diagnosa keperawatan pada mata kuliah metodologi keperawatan. Setelah kita menentukan dan mengumpulkan data yang abnormal serta menganalisa data tersebut, maka kita dapat menemukan masalah keperawatan yang dihadapi oleh klien. Perbedaan antara diagnosa keperawatan, diagnosa medis, dan masalah kolaborasi adalah kalau diagnosa keperawatan merupakan penegakan masalah yang dilakukan oleh perawat dengan menilai tanda-tanda klinis yang didapatkan dari respon klien. Klien di sini adalah baik individu, keluarga, ataupun komunitas terkait masalah kesehatan yang sedang dia alami saat ini ataupun yang menjadi potensinya. Kemudian diagnosa medis tentu dilakukan oleh tim medis atau dokter yang ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, segala tanda gejala, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan lainnya melalui prosedur diagnostik. Sedangkan masalah kolaborasi adalah suatu masalah yang dihadapi oleh klien yang melibatkan beberapa dari tenaga kesehatan. Misal contoh pasien dengan fraktur yang dalam proses pengobatannya dia membutuhkan tenaga dokter, perawat, fisioterapi, ataupun tenaga kesehatan lainnya, misalkan gizi. Berikutnya, dalam tahapan proses diagnosis setelah kita melakukan pengkajian, tentunya di mana pengkajian ini adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Di dalam proses pengkajian kita akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan, apa saja keadaan yang abnormal yang sedang dihadapi oleh pasien kita. Setelah data dari hasil pengkajian kita dapatkan, maka kita akan melakukan pengelompokan data, di mana pengelompokan data atau klarifikasi data ini berisi tentang karakteristik definisi, yaitu kriteria klinis atau temuan pemeriksaan yang mendukung berdirinya diagnosa keperawatan tersebut, di mana kriteria klinis adalah tanda dan gejala subjektif atau objektif, kelompok tanda dan gejala atau faktor resiko yang menimbulkan simpulan dari diagnosa yang kita angkat, di mana identifikasi kebutuhan pasien dengan mempertimbangkan semua data pemeriksaan dan berfokus pada data yang berhubungan, sehingga nanti dalam diagnosa keperawatan akan muncul masalahnya, kemudian penyebabnya. Makanya ada sambungannya adalah berhubungan dengan, nah itulah ya yang menjadi data tambahan kita. Kemudian apa saja indikator diagnostik ya? Jadi ada PE, ada juga PES. Apa itu PES? P itu adalah problem, E itu adalah etiologi, S itu adalah simptom ya. Nah, problemnya ini adalah masalah keperawatan yang kita angkat. Kemudian etiologi atau penyebabnya, di mana keadaan yang menunjukkan penyebab dari masalah tersebut ya dapat dikelompokkan menjadi faktor patofisiologi atau efek terapi atau sebuah tindakan atau keadaan situasional atau proses dari maturasional. Nah, sedangkan simptom atau tanda gejala
itu biasanya akan dikenali, nanti kita menulisnya ditandai dengan gitu ya, adalah diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, lab, kemudian prosedur diagnostik, di mana gejala yang kita dapat itu adalah sebuah data yang diperoleh dari anamnesa. Nah, sedangkan faktor risiko adalah hal-hal yang bisa melatar belakangi nantinya terjadinya sebuah masalah. Baik, dalam pengelompokan jenis diagnosa keperawatan secara umum dibagi menjadi 4, di mana terdapat diagnosa aktual, diagnosa risiko, diagnosa kesejahteraan atau wellness atau potensial, dan diagnosa promosi kesehatan. Nah, apa itu diagnosa aktual? Yaitu disertai tanda dan gejala nyata ya, mengandung batasan karakteristik dan faktor yang berhubungan dengan. Jadi datanya nanti ada data mayor, ada data minor untuk sebuah masalah berdiri. Kemudian biasanya akan diikuti dengan berhubungan dengan gitu ya. Kemudian faktor resiko atau diagnosa resiko adalah menguraikan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang dapat terjadi atau rentan terjadi pada klien. Dan di sini adalah yang membedakan dengan aktual, karena di sini masih risiko sehingga tidak ada etiologi. Hanya memiliki faktor risiko saja yang berkontribusi pada kerentanan tersebut. Kemudian diagnosa kesejahteraan atau potensial adalah menguraikan respon klien terhadap tingkat kesejahteraan klien yang mempunyai potensi untuk peningkatan sampai pada suatu kondisi yang tinggi. Jadi misalnya kita lihat bahwa kondisi pasien kita sudah cukup baik, tapi kita melihat ada potensi yang harus ditingkatkan kembali untuk menambah kesejahteraan atau menambah kesehatan dari klien kita, dan itu sumbernya adalah dari klien, sehingga kita bisa tingkatkan lagi. Nah, ini bisa menjadi diagnosa kesejahteraan atau potensial. Kemudian diagnosa promosi kesehatan adalah penilaian klinis terhadap motivasi individu, keluarga atau komunitas, dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perilaku kesehatan. Hanya punya batasan karakteristik dan tanda gejala. Baik, langsung kita masuk ke contoh rumusan diagnosa. Untuk contoh diagnosa aktual, di sini sudah dicontohkan ya, dari diagnosa keperawatan apa, kemudian dihubungkan dengan kata hubung, berhubungan dengan. Nah, ini yang menjadi E-nya atau etiologi. Ya, kemudian dibuktikan dengan S, simptom ya, tanda gejala. Dicontohkan di sini ketidakefektifan bersihan jalan napas, itu adalah sebuah problem. Kemudian kata hubungnya adalah berhubungan dengan. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Yaitu lendir yang berlebihan dan adanya penyakit asma. Nah, dibuktikan dengan apa yang menjadi simptomnya dari si klien, yaitu penurunan suara nafas bilateral, kemudian crackless pada lobus kiri dan persisten, kemudian tampak batuk tidak efektif ya. Kemudian contoh kedua adalah diagnosa risiko. Kalau diagnosa risiko yang membedakan dengan aktual adalah di sini langsung masalahnya yang akan mengancam atau yang akan menjadi ancaman bagi klien ke depannya ya. Di sini langsung risiko titik faktornya apa yang menjadi risiko ya. Atau risikonya apa? Di sini adalah risiko intoleransi aktivitas ditandai dengan, nah di sini masalah pernafasan. Sedangkan diagnosa untuk promosi kesehatan ya, masalah keperawatan dibuktikan dengan tanda gejala. Contohnya kesiapan meningkatkan harapan dibuktikan dengan mengungkapkan keinginan meningkatkan harapan dan keinginan. Baik, kemudian adalah komponen suatu diagnosa keperawatan, di mana dalam berdirinya sebuah diagnosa keperawatan itu bisa terdiri dari diagnosa keperawatannya dengan
tampilkan batasan karakteristik tanda gejala untuk berdirinya diagnosa tersebut, kemudian faktor yang berhubungan atau yang menyebabkan, atau faktor resikonya apa. Ya. Kemudian dalam tabel diagnosis terdapat deskriptor dan fokus diagnostiknya. Deskriptornya itu adalah yang memperjelas masalahnya. Misalnya diagnosanya adalah fokusnya terhadap bersihan jalan nafas, maka penjelasnya masalahnya adalah misalnya tidak efektifnya, sehingga digabungkan nanti diagnosanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ya. Sama, fokus diagnostiknya misalnya berfokus pada pertukaran gas. Nah, yang menjelaskan apa yang terjadi pada pertukaran gas itu deskriptor, yaitu gangguan, sehingga nanti diagnosa keperawatan adalah gangguan pertukaran gas. Ya, jadi seperti itu ya untuk ke bawahnya. Kemudian ini adalah keterangan atau definisi dari deskriptor. Defisit itu apa? Disfungsi apa? Ya, jadi defisit tidak cukupnya atau tidak kuatnya. Disfungsi adalah tidak berfungsinya secara normal. Gangguan adalah mengalami hambatan atau kerusakan. Penurunan adalah berkurang baik dalam ukuran, jumlah, dan derajat. Kemudian tidak proporsional dan terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dari ukuran normalnya. Kemudian kesalahan-kesalahan, ya. Apabila terjadi kesalahan-kesalahan, mungkin saja kesalahan itu kita dapatkan ketika pengumpulan data, atau kesalahan bisa terjadi dari interpretasi dan analisa yang kita buat. Kemudian kesalahan bisa dalam pengelompokan data, atau bisa juga dalam pernyataan diagnosisnya itu sendiri. Baik, kesalahan dalam pengumpulan data bisa terjadi apabila perawat memiliki kurang pengetahuan atau keterampilan, atau data yang didapatkan tidak akurat, atau ada data yang hilang sehingga data tersebut tidak detail, tidak lengkap, sehingga menjadi data yang kurang valid, ya, atau tidak memenuhi untuk munculnya karakteristik mayor yang dibutuhkan untuk tegaknya masalah keperawatan yang kita buat. Kesalahan lainnya bisa saja terjadi dalam interpretasi dan analisa data. Kenapa demikian bisa terjadi? Interpretasi merujuk yang tidak akurat, penggunaan jumlah petunjuk yang tidak cukup, penggunaan petunjuk yang tidak nyata atau valid, kegagalan dalam mempertimbangkan pengaruh budaya. Nah, oleh sebab itu, dalam Nanda telah juga disebutkan bahwa untuk berdirinya suatu masalah keperawatan, nanti di bawahnya disertai batasan karakteristik mayor. Itu adalah batasan yang harus ada sebagian besar pada diagnosa tersebut. Ada juga batasan karakteristik minor. Dan batasan karakteristik minor ini bisa saja muncul, bisa saja tidak, ya. Jadi ini mempengaruhi, bisa saja muncul dan memperkuat data batasan karakteristik yang disebutkan di mayor yang sebelumnya. Kemudian kesalahan juga bisa disebabkan karena pengelompokan data. Hal demikian bisa terjadi karena pengelompokan data yang tidak sesuai, penutupan yang terlalu cepat, atau pengelompokan yang salah. Kemudian kesalahan juga bisa dalam pernyataan diagnosis, ya, pemilihan tabel diagnosis yang salah, kondisi masalah kolaborasi, karakteristik definisi yang tidak cukup. Baik, ini ada tampilan contoh diagnosa aktual Nanda, ya, di mana domain 4 akan masuk pada tema aktivitas istirahat, ya. Nah, di sini nomenklaturnya adalah 32, yaitu bunyinya
tentang ketidakefektifan pola nafas. Nah, kita perhatikan di sini ada batasan karakteristik, ya. Batasan karakteristik di sini adalah tanda gejala, ya. Kemudian faktor yang berhubungan dengan, ya, ini adalah etiologi. Nah, ini adalah contoh diagnosa resiko tetap pada domain 4 tentang aktivitas dan istirahat dengan nomenklatur 94 adalah resiko toleransi aktivitas, ya, dimana ini adalah problemnya. Kemudian dibuktikan dengan faktor risiko. Faktor risiko yang bisa mempengaruhi apa? Misal di sini adalah masalah pernafasan. Kemudian ini adalah contoh diagnosa promosi. Nomenklatur 185 subdomain 6 tentang persepsi diri, ya. Jadi problemnya adalah kesiapan meningkatkan harapan ditandai dengan atau dibuktikan dengan, nah, batasan karakteristik di sini dijelaskan yang sesuai dengan klien kita. Ya, terakhir kita diberi contoh, ya, serangkaian dalam kita melakukan analisis sebuah diagnosa dari pengumpulan data, ya. Kemudian berdasarkan pengetahuan perawat, kemudian ditambah dengan informasi-informasi yang didapat, lalu muncullah potensi-potensi diagnosa yang dimana akan dikuatkan oleh pengkajian yang mendalam, ya, dimana nanti didapatkan data-data yang menguatkan diagnosa tersebut berdiri. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan tentang diagnosa keperawatan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.